Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya ingin menunjukkan ya estimasi keseluruhan ya untuk panen di kolam terpal bundar dan untuk panen di kolam tanah kita. Jadi di sini di dua video ini ya mau saya bahas tuntas ya estimasi keseluruhannya. Total modal awalnya berapa ya, pembukuannya ya, pembukuan untuk modal. Jadi di kolam terpal berapa modalnya dan di kolam tanah ini berapa modalnya dan berapa keuntungan. Jadi lanjut kita ke videonya. Oke teman-teman, ini dia ya untuk kolam terpal kita ya, estimasi keseluruhannya ya. Untuk bibit ikannya 650 ekor ya teman-teman ya, kali 1200 yaitu sama dengan ini 780.000 ya. 780.000. Lalu untuk pakannya PF 800-nya itu 185.000. Lalu ada biaya plastik di sini. Dan seterusnya ini pakan 781 min 1, min 2, min 3 itu 320.000. Lalu di sini setelah dia makan pakan min 3 itu kita mengganti dengan pakan Alfit ya. Mengganti dengan pakan Alfit dengan harga persaknya itu 155.000 ya. Lanjut terus ini pakai pakan Alfit min 4 langsung ya. Lanjut ke min 4-nya ini. Terus dan semuanya ini totalnya untuk estimasi biaya keseluruhan ya, vitamin dan lain-lain itu 500.000 ya untuk vitamin ya. Ada biaya listrik di sini. Jadi semua totalnya itu 4.149.000 ya. Ini untuk total keseluruhan dari benih sampai pakan. Ini belum lagi pakan yang kita cari ya, tapi untuk estimasi apanya ya, vitamin dan lain-lain ya. Estimasi ongkos kita itu udah dijadikan satu semua sini, jadi 4.149.000. Lalu dari kolam terpal tadi kita mengeluarkan modal 4.149.000. Berapa yang kita dapatkan keuntungannya ya teman-teman ya. Kita pindah kemari ya. Kita pindah kemari, kita hasil jual itu mendapatkan hasil jual sebanyak per kolam itu 300 kilo sampai 250 kilo dalam per kolam ya. Jadi rata-rata itu 300 kilo. Jadi di sini kita mendapatkan keuntungan itu teman-teman 9 juta rupiah ya, keuntungan kotornya. Keuntungan kotor 9 juta rupiah. Lalu kita potong tadi modal awal ya 4.149.000. Jadi untuk hasil di kolam terpal ini, di kolam terpal diameter 3 kita tadi yang kita panen, itu 4.800.000 sekian ya. Jadi cukup lumayan besar ya untuk di kolam terpal kita. Lalu di sini mau saya bahas lagi ya untuk di kolam tanahnya yang kita panen tadi bersamaan. Jadi ini kita bahas di kolam tanahnya ya teman-teman ya. Oke. Ini untuk estimasi keseluruhan di kolam tanahnya. Di kolam tanah ya. Oke, lanjut di bibit ya. Bibit ikan di kolam tanah kita tebar 1.200 ekor. Lebih banyak ya teman-teman ya bibitnya. Karena kolamnya lebar 3 meter, panjangnya 18 meter. Jadi kapasitas bisa 1.200 ekor. Dengan sistem kolam bisa dibilang sistem air deras, bisa dibilang semi deras ya. Karena memang airnya itu berganti. Oke, bibitnya itu sebanyak 1.200 kali 1.200 juga harganya. Jadi 1 juta untuk benihnya aja 1.440.000. Lalu ke pakan PF 800 sudah naik ya. Tadi 185, ini udah 190.000 rupiah ya. Jadi pakan itu udah tinggi. Lanjut ke pakan min 1 ya. Min 1, min 2, min 3-nya itu 320.000 sekarang. Dan di sini setelah pakai pakan 781 di min 3, itu kita pindahkan di pakan Alfit karena kita di sini untuk menghemat pakan ya. Untuk menghemat pakan. Karena di sini pakan Alfit ini kita bibis ya. Kita bibis ya teman-teman ya. Sebentar ya, pembibisannya mau saya tunjukkan dulu ya. Bibisnya dengan sebentar ya teman-teman ya. Kita tunjukkan dulu bibisnya dengan ini dia. Kita lakukan pembibisannya dengan susu Frovat ya teman-teman ya. Dengan susu Frovat ini untuk ternak berkualitas ya, ayam, sapi, kambing, ikan dan lain-lain ya. Ini kita bibisnya. Karena pada saat ikan sudah masuk makan min 4 ya, pada saat ikan sudah besar-besar itu kita bibis ya, karena semakin banyak ikan itu makan.
Jadi kita bibis dengan Alfit. Karena proteinnya Alfit ini sangat rendah, jadi kita tambahkan susu Provat. Karena kadar protein di susu Provat ini sebanyak 25% ya, teman-teman. Sebanyak 25%. Oke, lanjut kita bahas ya di sini keseluruhannya. Setelah memakai pakan Alfit ya dan vitamin dan lain-lainnya itu kita habiskan ya. Kita habiskan sekitar 1 juta ya teman-teman di sini dia. Ini vitamin dan lain-lain 1 juta karena ada biaya susu ya, ada biaya listrik di sini. Ya ini ya teman-teman ya, 1 juta rupiah vitamin dan lain-lain. Oke, lalu di sini untuk estimasi keseluruhan modal yang kita keluarkan di kolam tanah yang tadi kita panen di awal video ya, berbarengan dengan kolam terpalnya, itu estimasi modalnya itu 7.198.000. Jadi kalau teman-teman punya kolam tanah dengan kapasitas tebar benih 1.200 ya, yang perlu kita keluarkan modal itu sebanyak 7 juta ya, 7.198.000. Jadi sebenarnya budidaya gurami ini modalnya bisa dibilang kecil, bisa dibilang besar, tergantung skala kita mau skala besar atau skala kecil untuk kapasitas ikannya ya. Kalau semakin banyak benih yang kita tebar, maka semakin banyak pula keuntungan yang kita dapatkan. Ya, keuntungan yang kita dapatkan, dan harus benar-benar intensif dalam menjaga ya atau merawat ikan tersebut. Setelah tadi kita mendapatkan atau mengeluarkan modal 7.198.000 ya. Ini ya modal tadi ya, 7.198.000. Lalu di sini kita mendapatkan hasil gurami, teman-teman. Hasil gurami di kolam tanah tadi. Hasil guraminya yaitu 500 kilo dalam per kolam tadi yang kita panen di awal ya. 500 kilo. Lalu harga jual seperti biasa 30.000. Jadi 500 kilo dikali 30.000 itu sama dengan hasil jualnya 15 juta. Ini kotornya 15 juta dalam satu kolam tanah tadi yang kita panen. Selama 10 bulan kita merawat ikan itu, kita mendapatkan 15 juta. Lalu kita potong modal awal ya, potong modal awal semuanya. Itu 7.198.000. Lalu untuk keuntungan bersih di kolam tanah tadi itu sebanyak 7.802.000 ya. Jadi untuk kolam terpal dan kolam tanah keuntungannya lebih besar kolam tanah karena kapasitasnya lebih banyak ya teman-teman ya. Karena kapasitasnya lebih banyak, dan ya sebenarnya di kedua kolam ini sama-sama menguntungkan, hanya saja kalau kita bisa menguasainya, mudah-mudahan kita bisa berhasil sampai panen seperti kita ini, bisa berhasil sampai panen. Jadi inilah dia ya, estimasi keseluruhan di kolam terpal dan di kolam tanah ya, keuntungannya sangat luar biasa. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu penjelasan ya, penjelasan penghitungan estimasi keseluruhan. Ini mau saya bahas lagi di kolam tanah yang kapasitasnya 2000 ekor ya teman-teman ya. Cuman nanti terlalu panjang, jadi saya stop di sini dulu aja. Ya, ini karena kan di kolam tanah kita ada banyak ya. Ini di kolam tanah kita yang berkapasitas 2000 ekor, tapi tidak saya bahas ya. Ini udah pernah saya upload ya di video saya sebelumnya. Nah, untuk kapasitas 2000 ekor ini estimasi keseluruhannya juga. Itu kalau kapasitas 2000 ekor itu keuntungan sekitar 9 juta ya teman-teman ya, keuntungannya sekitar 9 juta. Jadi ya memang cukup luar biasa ya teman-teman ya, kalau kita bisa menjaga ikan gurami tersebut sampai panen ya. Mungkin sampai sini dulu ya penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang ingin budidaya gurami. Harus dipelajari dulu agar tidak gagal, karena modal yang dikeluarkan sangat besar. Karena untuk modal awal aja kalau kapasitas 2000 ekor itu 9 juta ya. Modalnya itu pakan semuanya. Jadi modalnya itu sangat besar. Jadi satu kolam aja kita bisa mengeluarkan 9 juta untuk modalnya saja. Nah, dan di sini karena kita merawat dengan baik bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 20 jutaan. Jadi keuntungan bersihnya sekitar 9 jutaan ya, teman-teman ya. Sekitar 9 jutaan. Jadi sangat luar biasa ya. Oke, sampai sini dulu penjelasannya. Semangat terus teman-teman belajarnya dalam berbudidaya ikan gurami. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.